Oke, terima kasih telah gabung lagi di channel ini. Kita bakal bahas satu topik yang belakangan cukup hot di dunia perpajakan. Apalagi buat kalian yang baru masuk dunia kerja dan mungkin akan dapat benefit di luar gaji pokok. Topiknya adalah natura dan kenikmatan. Mungkin ada yang pernah dengar atau baru pertama kali dengar istilah ini. Nggak apa-apa, dulu memang agak abu-abu perlakuan pajaknya, tapi sekarang sudah jelas banget diatur oleh pemerintah. Kenapa ini penting? Karena perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan ini berubah total dibanding aturan yang lama. Nah, kita sebagai praktisi pajak wajib tahu perubahan ini biar nanti nggak kaget. Baik pas kita yang nerima maupun kalau kita yang ngurusin di sisi kantor. Jadi gini loh, dulu itu banyak natura atau kenikmatan yang diterima pegawai itu nggak dianggap objek pajak. Artinya, pegawai terima benefit dalam bentuk barang atau fasilitas, nggak kena pajak penghasilan sama sekali. Ini kan mungkin secara keadilan agak kurang pas ya, karena sama-sama penghasilan, tapi bentuknya beda, perlakuannya beda. Nah, mungkin pemerintah mau bikin lebih adil. Sumbernya itu dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lalu diturunkan jadi Peraturan Pemerintah Nomor 50, 5 tahun 2022. Dan detail teknisnya ada di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 66 tahun 2023. PMK ini yang kita bedah hari ini. PMK ini intinya menggantikan aturan lama yang nggak relevan lagi dan memastikan bahwa natura dan kenikmatan ini diperlakukan secara adil di mata pajak. Oke, jadi inti dari Peraturan Menteri Kehutanan 66 tahun 2023 ini ada dua hal besar yang fundamental banget perubahannya. Yang pertama, natura dan kenikmatan itu sekarang adalah objek pajak penghasilan. Gampangnya gini, kalau kalian terima imbalan atau penggantian dari kantor, pemberi kerja, atau dari pihak lain karena kalian ngasih jasa, terus bentuknya itu bukan uang cash, tapi barang atau fasilitas, itu sekarang kena pajak. Natura itu definisinya barang selain uang yang kepemilikannya dialihkan ke kita. Contoh, kantor ngasih handphone, ngasih laptop, kalau kepemilikannya diserahin ya, ngasih sembako, ngasih voucher belanja yang bisa dipakai bebas. Kalau kenikmatan itu hak untuk pakai fasilitas atau layanan, ini sumbernya bisa dari aset kantor atau dibiayai sama kantor. Contoh, kantor sediain mobil dinas, kita cuma pakai, kantor bayarin sewa apartemen buat kita, kantor bayarin iuran membership gym, kantor bayarin tiket nonton bioskop atau konser. Nah, sesuai pasal 3 PMK ini, semua itu, natura dan kenikmatan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, merupakan penghasilan yang jadi objek pajak penghasilan. Ini berlaku buat hubungan kerja pegawai kantor maupun hubungan jasa antar wajib pajak. Dan yang penting, aturan ini berlaku surut loh, efektifnya dari 1 Januari 2022. Perubahan ini nggak cuma buat yang nerima ya, tapi juga buat kantor yang ngasih. Dulu, biaya natura dan kenikmatan ini seringnya nggak bisa dibiayakan oleh kantor. Artinya, kantor ngeluarin uang buat beli natura kenikmatan itu, tapi nggak bisa mengurangi keuntungan mereka di mata pajak. Nah, sekarang, sesuai pasal 2 PMK 66 ini, biaya natura dan kenikmatan itu bisa dibiayakan oleh kantor, asal memang biaya itu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi kalau kantor ngasih natura kenikmatan ke pegawai untuk nambah performa atau efisiensi kerja, biayanya bisa jadi pengurang penghasilan bruto kantor. Cara membebankannya gimana? Kalau masa manfaatnya dipakai dinikmatinya, lebih dari setahun dibiayakan lewat penyusutan atau amortisasi. Kalau kurang dari setahun, langsung dibebankan di tahun itu juga. Jadi, ada balancing act di sini. Yang nerima sekarang umumnya kena pajak, tapi kantor yang ngasih sekarang umumnya bisa membiayakan. Ini berlaku surut juga, efektif dari 1 Januari 2022. Oke, tadi kan dibilang semua natura atau kenikmatan objek PPH. Tapi ada pengecualiannya. Ini penting banget buat kalian tahu karena ada beberapa jenis benefit yang nggak kena pajak buat kalian sebagai penerima. Pasal 4 PMK ini ngasih list pengecualiannya, ada 5 kategori utama. Satu, makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Ini nih yang paling umum. Makan di kantin kantor, catering yang disediakan buat semua pegawai, atau kalau kalian yang mobile,
atau di lapangan terus dikasih kupon makan minum. Itu tidak kena pajak. Tapi hati-hati ya, untuk kupon ada batasannya 2 juta rupiah per bulan atau senilai makan di tempat kerja kalau nilainya lebih tinggi. Kalau dikasih kupon nilainya lebih dari itu, selisihnya kena pajak. 2. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, ini buat kantor yang lokasinya di daerah yang infrastrukturnya masih minim, terpencil. Misal tambang, perkebunan, atau proyek di lokasi yang susah akses. Kantor di sana biasanya sediain perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, sarana transportasi, atau olahraga buat pegawainya. Natura atau kenikmatan kayak gini tidak kena pajak buat pegawainya, asal daerahnya sudah ditetapkan sebagai daerah tertentu oleh DJP. 3. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini intinya yang wajib dikasih kantor demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 sesuai peraturan. Contoh, seragam kerja, peralatan K3, seperti helm, sepatu safety, sarana antar jemput dari atau ke tempat kerja, atau yang terkait penanganan pandemi atau bencana. Ini juga tidak kena pajak. Keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan atau APBDes. Kalau kalian terima natura kenikmatan dari instansi pemerintah yang anggarannya dari sini, itu juga tidak kena pajak. Biasanya ini untuk ASN atau pegawai pemerintah, tapi prinsipnya seperti itu. Kelima, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini kategori payung. Ada beberapa jenis natura atau kenikmatan lain yang dikecualikan atau ada batasan nilai tertentu yang nggak kena pajak. Misalnya fasilitas olahraga non-eksklusif, kayak lapangan bulu tangkis atau basket kantor yang umum, atau fasilitas lain yang daftarnya ada di lampiran PMK 66 ini, dan mungkin nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kalau nilainya melebihi batasan ini, selisih lebihnya yang kena pajak. Jadi ingat ya, objek pajak kecuali 5 kategori ini. Terus kalau kena pajak nilainya berapa dong? Nah, ini diatur juga di pasal 22 PEMK 66. Kalau natura barang nilainya dihitung berdasarkan nilai pasar. Misalnya dikasih handphone, ya lihat harga pasaran handphone sejenis saat itu. Tapi kalau barangnya itu barang dagangan kantor selain tanah atau bangunan, nilainya pakai harga pokok penjualan kantor. Kalau kenikmatan, fasilitas, nilainya dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh kantor untuk menyediakan fasilitas itu. Misalnya kantor sewa apartemen buat kalian, nilainya ya sebesar biaya sewa apartemen itu. Kalau fasilitasnya dipakai rame-rame, ya nilainya dibagi proporsional. Karena ini jadi objek pajak penghasilan, maka kantor sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan yang nggak dikecualikan tadi. Pemotongannya dilakukan di akhir bulan saat natura itu diserahin atau kenikmatan hak pemanfaatannya diberikan. Nah, ada satu poin penting banget yang perlu kalian catat, khususnya buat natura kenikmatan yang diterima di tahun 2023. Untuk natura dan atau kenikmatan yang kalian terima dari Januari 2023 sampai Juni 2023, kantor itu dikecualikan dari kewajiban pemotongan. Kenapa? Karena PMK ini berlaku resminya 1 Juli 2023. Terus gimana dong pajaknya? Pajaknya tetap terutang loh buat kalian sebagai penerima. Nah, sesuai. Pasal 24, natura kenikmatan yang kalian terima di periode Januari sampai Juni 2023 itu, kalau belum dipotong sama kantor, yang memang dikecualikan potong, kalian wajib hitung sendiri, bayar sendiri, kalau ada pajaknya, dan laporin di SPT tahunan PPh kalian, yaitu SPT tahunan 2023 yang lapornya tahun 2024. Untuk natura atau kenikmatan yang diterima mulai bulan Juli 2023 dan seterusnya, itu wajib dipotong pajak penghasilannya sama kantor. Jadi kesimpulannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 ini mengubah lanskap pajak natura dan kenikmatan secara signifikan, terutama buat kalian sebagai pegawai atau penerima benefit. Satu,
Siap-siap, banyak benefit non-uang yang sekarang kena pajak, kecuali yang masuk kategori pengecualian. 2. Mulai Juli 2023, perhatikan slip gaji atau bukti potong PPh. Pasal 21 kalian mungkin sudah ada perhitungan PPh atas natura atau kenikmatan yang kalian terima. 3. Yang paling krusial, jangan lupa untuk natura atau kenikmatan yang diterima Januari sampai Juni 2023 itu jadi tanggung jawab kalian untuk dihitung, dibayar jika terutang, dan dilaporkan sendiri di SPT Tahunan PPh 2023. Buat kantor, mereka sekarang bisa membiayakan natura, kenikmatan, tapi ada kewajiban baru untuk melakukan pemotongan PPh mulai Juli 2023 dan melaporkannya di SPT. Pemahaman jenis pengecualian dan cara penilaiannya itu penting banget. Kalau ada natura kenikmatan yang kalian terima, coba identifikasi, masuk pengecualian atau enggak. Kalau enggak, nilainya berapa? Oke, itu kira-kira ringkasan utama dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 60, 6 tahun 2023 tentang natura dan kenikmatan. Aturan lama, Peraturan Menteri Keuangan 167 tahun 2018. Sudah dicabut ya dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Semoga ini memberikan gambaran yang jelas buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, like video ini, dan silahkan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah.